Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua masih bisa dapat hidup hingga detik ini, hingga masih ada kesempatan kita untuk mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita, menambah amal-amal ibadah kita, menambah amal-amalan sunnah-sunnah kita agar menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, pada kesempatan ini kita akan mengulas kedahsyatan surat Al-Mulk. Manfaat membaca surat Al-Mulk sebelum tidur menarik diketahui. Umat Islam bisa mencoba mengamalkannya untuk meraih berbagai macam keutamaannya. Surat Al-Mulk merupakan surat ke-67 dalam Al-Quran, terdiri atas 30 ayat. Surat ini menjadi salah satu surat yang dianjurkan untuk dihafal umat Islam. Pada berbagai keutamaannya, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca Al-Mulk sebelum tidur. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat kita ketahui. Yang pertama, perlindungan dari siksa kubur. Pada sejumlah hadis disebutkan bahawa surah Al-Mulk kelak bisa melindungi dan membela pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, surat Al-Mulk adalah surah yang memiliki 30 ayat dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selain itu, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa salah seorang sahabat Nabi SAW pernah membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahawa tempat itu adalah kuburan. Kemudian ia baru menyadari bahawa itu adalah kuburan seseorang, dan ia mendengarnya sedang membaca surah Al-Mulk hingga khatam. Segera ia datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahawa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba aku dengar dari dalamnya seseorang membaca surah Al-Mulk sampai selesai." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, yang artinya itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Kemudian yang kedua, penolong di hari kiamat. Berikutnya adalah mendapat pertolongan di hari kiamat. Dalam hal ini, surat Al-Mulk kelak dapat menjadi penolong pembacanya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya satu surah dari kitab Allah yang isinya 30 ayat dapat memberikan syafaat pada seseorang pada hari kiamat, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke syurga, yaitu surah Tabarak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, dibela hingga masuk surga. Surat Al-Mulk kelak juga bisa menjadi pembela pembacanya agar kelak masuk surga, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah disampaikan dalam sebuah hadis berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya ada suatu surah yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya, yakni orang yang banyak membacanya, sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
Kemudian yang kelima, mendapat 70 kebaikan. Pembaca surah Al-Mulk juga bisa memperoleh 70 kebaikan. Pada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ia berkata dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Abu Laith As-Samarkandi telah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Demikianlah ulasan mengenai sejumlah manfaat membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dapat istiqomah membaca surah Al-Mulk ini setiap malamnya, setiap harinya. Jangan sampai kita tinggalkan, karena manfaatnya sangat luar biasa dahsyat. Surah Al-Mulk ini bisa menjadi penolong kita dari siksa kubur, bisa menyelamatkan kita di hari kiamat, bisa memasukkan kita surga. Sangat luar biasa. Maka dari itu sahabat yang beriman, marilah kita mulai hari ini kita menghafal surah Al-Mulk. Jangan sampai kita lewatkan surah Al-Mulk ini karena kedahsyatannya sangat luar biasa. Itu tadi yang bisa dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah. Saya